Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami undang sebagai pendamping Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan dan Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik serta Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Mulai. Penerbit saham, obligasi, sukuk. Jadi harus ada penerbitnya di pasar modal. Kalau tidak PTKC menciptakan lapangan kerja bagi profesi masyarakat dan pelaku pasar. Juga oke, yang berikutnya aja nanti. Next. Nah mungkin pasar modal itu bertemu. Nah mungkin kita next itu di lanjut. Ini bisa nggak layarnya belum? Ibu dosen. Menjawab pada sesi ini. Saya persilakan Bapak Maulana. Nah, reksadana itu dia ada macam-macam. Ada reksadana pasar uang, pasar modal Indonesia. Oke, terserah Anda. Sampai sekarang kita juga beliau sempat bekerja di anggota Departemen Perdagangan Efek BRI Dana Reksa Sekuritas bagi yang buka rekening dana nasabah atau RDN. Selanjutnya adalah materi kedua tentang investasi pasar modal di Indonesia. Akan disampaikan oleh Bapak adalah Direktur Galuh, wong Palembang Galuh hari ini pokoknya. Ya. Di mana riwayat karir beliau di Universitas Trisakti. Enggak apa-apa kita panggil Kando juga hari ini ya, enggak Pak? Ya, tetap Kando Galuh, wong Palembang Galuh hari ini pokoknya. Ya. Di mana riwayat karir beliau adalah sudah malang melintang ini ya di berbagai instansi. Di mana beliau Dindo semua. Saya ingin tanya, apakah di sini semuanya Fakultas Ekonomi? Kita berbicara tentang Bursa Efek Indonesia. Apa yang sedang kita bicarakan? Kita sedang membicarakan Bursa Efek Indonesia yang ada 852 perusahaan tercatat di situ. Kita berbicara tentang pasar modal kita yang punya 10,6 juta investor. Kita bicara tentang pasar modal kita yang punya kapitalisasi pasar 9.000 triliun. Kita bicara tentang Bursa Efek Indonesia yang menjadi salah satu bursa terbesar di kawasan ASEAN yang tahun lalu menjadi bursa efek terbaik di kawasan ASEAN. Pertanyaan saya adalah, dari 9.000 triliun itu, kalian punya berapa? Dari pertumbuhan ratusan triliun per tahun, berapa bagian kalian di situ? Mudah-mudahan ada. Tetapi banyak sekali orang Indonesia kalau ditanya tentang itu akan menjawab, saya belum kebagian apa-apa dari pertumbuhan pasar modal Indonesia. Oke, kenapa begitu? Karena kalau kita tanya orang Indonesia, kenapa tidak menjadi investor? Padahal sudah tahu, potensinya sangat besar. Ya, jawabannya antara lain adalah pertama, apakah investasi di pasar modal itu halal atau haram? Ada yang masih bertanya seperti itu? Oke, saya kasih jawabannya. Pasar modal Indonesia saat ini paling tidak sudah punya lebih dari 20 fatwa DSN MUI. Mulai dari proses perdagangannya, proses penyelesaiannya, proses penyimpanan, dan produk-produknya. Itu paling tidak ada 20 lebih fatwa DSN MUI. Jadi diskusi soal fikih sudah selesai. Artinya apa? Artinya berinvestasi di pasar modal Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah syariah atau syariah compliance. Oke? Yang kedua,
Investasi di pasar modal atau investasi saham adalah investasinya orang kaya. Tidak bisa untuk orang kebanyakan. Betul, kalau itu ditanya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, kalau kalian mau menjadi investor saham, siapkan uang 25 juta untuk mulai berinvestasi. Saat ini, dengan uang Rp50.000, dengan uang Rp100.000, kalian sudah bisa menjadi investor saham. Artinya apa? Artinya pasar modal Indonesia sekarang sudah sangat inklusif. Siapapun bisa menjadi investor saham. Mahasiswa Unsri, ada tukang cendol di Ambon, ada tukang ojek di Papua. Sekarang semua orang sudah bisa menjadi investor saham. Jawaban ketiga, kalau ditanya kenapa orang Indonesia tidak mau jadi investor saham? Investasi saham risikonya sangat tinggi. Mereka tidak mampu menghadapi risiko investasi saham. Oke. Kalau ada yang mengatakan investasi saham adalah investasi yang tidak berisiko, itu adalah pernyataan yang salah. Investasi saham adalah salah satu instrumen investasi yang memiliki risiko tinggi. Oke? Tetapi di sisi lain menjanjikan peluang keuntungan yang besar. Kalau demikian, ya, masalah keuntungannya nanti bisa kita bahas. Apakah itu bagaimana capital gain, bagaimana dividen, bagaimana potensi baik dari sisi nasional, regional, sektoral, sampai saham per saham. Nanti kita cari waktu untuk diskusi. Risikonya pun saya yakin adik-adik sudah tahu. Textbook sudah menjelaskan ada risiko sistematis, ada unsystematic risk, ada yang namanya risiko likuiditas, macam-macam. Itu silahkan dipelajari kalau soal teori risikonya. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita menghadapi risiko investasi, apa yang harus kita lakukan? Dari kampus ini ke kampus Indralaya, paling aman adalah naik sepeda. Oke? Anda dari sini sampai ke kampus di Indralaya naik sepeda relatif lebih aman. Tetapi akan lebih cepat untuk mencapai tujuan kalau kalian naik sepeda motor. Benar? Tetapi naik sepeda motor risikonya jauh lebih tinggi dari naik sepeda. Tujuan kalian akan lebih cepat tercapai, tetapi risiko lebih tinggi. Bagaimana mengatasinya? Kalian belajar naik sepeda motor. Kalian punya keterampilan untuk mengendalikan sepeda motor. Kalian pakai helm, kalian pakai jaket, kalian pakai alat-alat perlindungan yang diperlukan. Naik sepeda motor dari sini sampai ke kampus Indralaya, kalian akan lebih cepat capai, tetapi juga bisa mengendalikan risikonya. Demikian juga dengan investasi. Pelajari keterampilan untuk mengelola risiko.